Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua dan salam sukses buat para petani-petani walet yang ada di seluruh penjuru Nusantara. Alhamdulillah pada hari ini telah kedatangan tamu istimewa ya. Tidak asing lagi ya, yaitu Bang Gusti yang telah menjadi seorang narasumber kita yang sudah berangkatkan umroh ya dari Audax. Nah, ini dia. Oke, gimana Bang Gusti? Kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke. Untuk saat ini bagaimana kesan Anda di saat menjalankan ibadah umroh waktu di sana gitu Bang Gusti? Oke, pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Audax yang sudah memilih untuk berangkat umroh dari keluarga Audax. Nah, ini merupakan pengalaman yang sangat berharga karena kebetulan momen umroh ini adalah momen spesial bulan Maulid. Iya. Nah, itu bulan kelahiran Nabi. Adapun pengalaman-pengalaman yang kita rasakan selama berada di Mekah dan Madinah. Tapi sebelum di Mekah Madinah kita ada jalan ke Kairo dulu. Pertamanya ya. Ya. Jadi di Mesir ini kebetulan kita banyak tempat-tempat sejarah yang kita ziarahi, terutama makam para nabi. Makam para nabi itu seingat saya ada makam Nabi Daniel, kemudian makam Luqmanul Hakim yang namanya ini diabadikan dalam ayat Al-Quran. Nah, kemudian makam Nabi Harun itu di daerah Sinai. Nabi Harun yang merupakan termasuk dalam 25 Nabi dan Rasul. Itu saudaranya Nabi Musa. Nah, yang terakhir itu Nabi Saleh alaihissalam. Itu masuk dalam 25 Nabi dan Rasul juga. Nah, itu salah satu tempat-tempat yang kita ziarahi. Tempat sejarah. Oke, terima kasih Bang Gusti. Terus apa ada kejadian unik nih atau yang mengesankan ketika waktu ada di sono gitu Bang Gusti? Tetap banyak ya, banyak sekali lah pengalaman unik. Terutama kita bisa melihat negara-negara orang, budaya-budaya orang. Untuk khusus perjalanan ke Sinai ini karena di sana itu kebetulan siaga 1. Jadi di saat melakukan perjalanan itu kita melewati beberapa pos penjagaan militer. Itu yang bikin lama. Itu perjalanan kurang lebih 6 jam. 6 jam ya. Dari penginapan sampai ke Sinai itu 6 jam lebih. Jadi PP 12 jam kita perjalanan waktu itu. Wow. Sebenarnya tempat ziarahnya itu di Sinai ini ada makam 2 nabi yang kita ziarahi. Di Sinai. Termasuk yang Bukit Tursina itu. Ya. Oke, kalau begitu. Terus bagaimana di saat Anda pertama kalinya nih melihat Ka'bah gitu waktu di sana gitu Bang Gusti? Kesan-kesannya. Iya, ini kalau untuk pengalaman melihat Ka'bah, memang susah untuk diceritakan. Karena dimanapun kita berada, di tempat manapun, kita sholat, kita berdoa yang menghadapnya ke Ka'bah. Ka'bah, ke kiblat. Jadi ini merupakan kiblat umat muslim lah. Jadi sebenarnya banyak doa yang mau kita sampaikan, tapi setelah di sana itu asli tidak lupa kita dengan doa. Ya. Ibaratnya itu 10 kita mau doa di depan Ka'bah, tahu-tahu yang teringat cuma satu gitu ya. Oh gitu ya. Tapi ya itu tidak mengurangi artinya Allah lebih mengetahui apa yang kita minta. Sudah mengetahui lebih dulu. Luar biasa lah itu pengalaman pertama kali kita melihat Ka'bah. Nah, kemudian selama kita di Madinah itu kebetulan kita menginap persis melihat kubah Rasulullah. Subhanallah. Jadi selama di dalam kamar pun kita diajarkan itu untuk menjaga adab. Karena dekat sekali dengan pusara Rasul. Oh, gitu. Ya. Jadi di Masjid Nabawi itu ada
kubahnya yang berwarna hijau, itu di bawahnya pusara Rasulullah. Jadi kita bukan hanya ke Masjid Nabawi, bahkan di dalam kamar sekalipun, kamar hotel sekalipun kita menjaga adab. Adab ya. Ya, Ya, adab. karena menghormati Rasulullah ini. Berarti itu perdekatan ya, Ya, penginapan itu. Jaraknya berapa itu? Jarak paling ini sekitar 600 meter. Masih terlihat. Persis itu terlihat dari jendela Oh, penginapan. iya, penginapan itu. Wow. Luar biasa lah itu. Oke lah, itu hanya sepintas cerita ya dari Bang Gusti yang setelah sudah ke Tanah Suci atau umroh ya. Oke, sekarang ini kita kembali lagi ke dunia perwaletan nih. Ya. Nah, Oke. tapi tunggu sebentar Mas Bro. Oke, siap. Saya ini khusus untuk Audat, Iya. mungkin tahun-tahun mendatang. Iya. Saya minta ada lagi lah keluarga Audat yang diberangkatkan. Insya Allah. Semoga aja ya ke depannya, makanya selalu sering posting ya, Ya, namanya ya, Audak ya. di FB, di sosial media. Siapa tahu nanti Anda yang akan beruntung. Pokoknya semoga aja ya. Ya mudah-mudahan di tahun besok itu kita bisa berangkatkan 2 orang ya. Iya, insya Allah lah, kita kasih dukungan aja buat Audak semuanya ya. Oke, gitu aja Bang Gusti ya. Kita mulai lagi nih. Mungkin bagi peternak walet maupun konsultan walet baru yang ada belum tahu Pak Gusti ini siapa gitu kan. Jadi bisa ceritakan sedikit lah untuk pengalaman dalam di dunia perwaletan ini Bang Gusti. Iya. Untuk mengetahui pengetahuan di dunia walet ini, saya tahun 2012, tapi belum menekuni secara penuh. Nah, dari 2012 itu kita masih ikut, ada teman yang sering pasang-pasang Twitter di gedung-gedung Teknisi lah ya. teknisi. Hmm. Nah, dari 2012 ini, Hmm. 2015 baru pertama kali saya punya gedung. 2015. 2015. Bahkan beliau itu juga ada orangnya masih sampai sekarang, cuman tidak aktif di medsos orangnya. Nah, jadi nggak dikenal lah itu di medsos. Ya, medsos itu nggak begitu kenal ya. Jadi 2015 itu saya minta bantu, termasuk pasang Twitter juga di gedung pertama itu, dan alhamdulillah hasilnya, karena daerah masih baru, itu perkembangan luar biasa. Bahkan seingat saya itu 2015 ini kita agak kesusahan untuk beli Twitter Audak satu tipe. Jadi di dalam gedung pribadi saya itu ada 3 tipe yang kita pasang: AX61, AX62, sama AX65. Itu kita campur mix jadi satu. Dan alhamdulillah selama 8 bulan gedung itu sudah menghasilkan 179 sarang. Wow, 8 bulan. 8 bulan. Luar biasa itu perkembangannya. Biasanya untuk saat ini kadang-kadang yang baru gedung baru nih, Ya. kadang-kadang biasanya dalam 1 tahun itu paling bagus untuk itu berapa sarang? Biasanya dalam 1 tahun itu. Kalau untuk saat ini ada lokasi-lokasi daerah pakan, tapi itu pakan alami lah itu. Nah, itu masih bisa cepat perkembangannya. Lumayan cepat. Iya. Cuman udah agak susah sekarang ini untuk dapat lokasi seperti itu. Terutama faktor keamanan. Itu jadi pertimbangan. Faktor keamanan. Karena kan daerah yang bagus ini rata-rata tidak ada rumah penduduk. Jadi faktor keamanan menjadi penting lah untuk dipertimbangkan. Oke Bang Gusti. Kalau menurut Bang Gusti sendiri ini untuk perkembangan untuk budidaya walet di Indonesia seperti apa ini? Kalau untuk saya pribadi, perkembangan masih optimis lah, masih bisa berkembang. Nah, cuman artinya dalam satu wilayah itu, contoh aja ini ya, di Kalimantan mungkin tahun 2010 atau itu luar biasa di Kalimantan. Nah, untuk yang sekarang ini daerah Sulawesi kan udah mulai bagus. Contohnya daerah Bombana. Iya, Perkembangannya kan bagus.
Jadi mirip-mirip daerah Bombana ini kurang lebih 10 tahun situasi di Kalimantan. Oh, gitu. Iya, perkembangan gedungnya. Berarti perkembangannya sudah mulai bagus ya sampai Iya, di Indonesia. sudah mulai merata lah. Ini solusi ini. Kita tahu nih budidaya walet juga butuh perawatan ya, Iya. yang memungkinkan memakan biaya yang tidak sedikit nih. Terlebih lagi mereka mengandalkan gedung waletnya untuk kebutuhan sehari-hari. Bagaimana menurut Pak Gusti, apakah ada tips dan trik untuk menghemat biaya untuk perawatan gitu? Untuk saat ini kan sedangkan harga SW ini kan menurun gitu kan. Ini cara perawatannya biar agak hemat gitu, anggarannya seperti apa nih Bang Gusti? Kalau dibilang mahal perawatan gedung walet ini, saya rasa tidak Tidak ya? mahal, ya. Bahkan sangat murah lah kalau dibandingkan dengan perawatan yang Nah, Kalau untuk saya pribadi pengalaman di gedung saya ini kebetulan itu saya melakukan perawatan ini 2 bulan sekali. 2 bulan sekali. Ya, dengan perhitungan bahwa racun hama ini benar-benar total mati. Memang ada beberapa itu yang racun hama kita oplos. Gitu. Karena sifat hama di gedung walet ini, kalau kita menggunakan racun hama itu satu jenis, ini akan kebal. Untuk hamanya itu. Jadi dosisnya harus kita naikkan. Iya betul. Nah, saya pun memang melakukan pergantian racun hamanya itu. Maksudnya dalam 1 tahun itu mungkin merek ini kita pakai 3 bulan, berikutnya lagi kita pakai merek lain. Oke. 3 bulan sekalipun sebenarnya tidak masalah untuk perawatan gedung walet ini. Nah, cuman untuk gedung-gedung yang sudah produksi ini memang harus kita lebih Rajin lagi ya? rajin lagi, karena semakin banyak kotoran, kualitas sarang berpengaruh. Contohnya perubahan warna, ukuran dan lain sebagainya itu pengaruh dari kotoran sarang walet. Iya. Kalau untuk sarangnya biar bersih itu biasanya pakai media apa itu? Atau emang asli dari siripnya atau harus ada dari kayak kadang-kadang ada seropong gitu macam-macam. Ada yang pakai besek gitu kan. Biar kualitasnya itu putih atau bagus gitu. Ini kalau kualitas sarang bahkan warna ini tergantung faktor amoniak di dalam gedung itu. Semakin tinggi amoniak yang dihasilkan kotoran itu, jarang perawatan dan sebagainya, itu sarang mudah kuning. Jadi satu-satunya cara agar sarang ini kualitasnya bagus, itu tetap perawatan gedung harus benar-benar kita maksimalkan. Harus kita maksimalkan. Kalau tidak ya sarangnya memang agak kuning. Terutama sarang-sarang yang inilah hasil 1 kali tetasan itu. Gitu ya. Oke, siap. Nih, menurut Bang Gusti sendiri nih masalah teknik ya untuk budidaya walet nih. Bagaimana sebagai peternak walet nih masih ada yang bertanya-tanya nih, apa sih teknik yang terbaik buat formasi Twitternya, penempatan dan ukuran LMB atau pencahayaan dan lain-lainnya. Ini menurut Bang Gusti itu gimana itu? Sebenarnya kalau untuk masalah teknik, masing-masing orang ini punya teknik masing-masing. Berbeda. Betul, ya. Ada berbeda. Nah, cuman banyak juga kawan-kawan yang sharing ke kita, tanya-tanya bahwa teknik kita begini. Makin banyak dalam satu lokasi itu tidak mungkin kita menerapkan satu teknik. Bisa 2 teknik, 3 teknik. Artinya tidak melulu teknik kita itu terus yang kita pakai. Harus itu harus ada perubahan. Ada perubahannya. Pokoknya imajinasi kita aja ya. Tergantung keperluan, kondisi lapangan, kondisi gedung ini menjadi tolak ukur lah. Maksudnya kita ingin menerapkan teknik yang mana. Jadi biasanya kalau untuk di dalam itu paling bagus itu formasinya berapa kalau di suara inap itu ada yang 32 atau macam-macam dah. Apa tergantung dari gedungnya sendiri? Tergantung dari luas bangunannya luas bangunannya. Kemudian tata ruang inapnya. Kemudian yang menjadi pertimbangan ini kan jarang dimiliki kawan-kawan itu ya masalah bahan material yang dipakai. Material termasuk
dinding gedung walet itu. Jadi semakin padat ya suaranya makin bagus ini, nggak keluar lagi, nggak itu ya. Iya. Itu tergantung ya. Kalau di Kalimantan kan kebanyakan gedung-gedung ini dinding mereka itu ada yang dari styrofoam, baru di plester. Luarnya dinding seng. Itu beda dengan konstruksi gedung yang dindingnya betul-betul menggunakan bata atau bata tanah. Itu lebih padat suaranya. Tapi kalau untuk yang apa namanya seperti apa itu namanya mesin uap itu biasanya bagus nggak itu buat itu? Kalau mesin uap ini itu kan untuk menaikkan kelembapan. Iya, kelembabannya itu. Saya kalau dari dulu kalau untuk kelembapan dengan suhu ini kalau mau dibahas sebenarnya itu kata kuncinya itu cuma stabil. Nah, yang stabilnya ini artinya dari jam ke jam itu tidak banyak perubahan. Nah, kalau mesin pengabut atau lain sebagainya ini hanya alat bantu. Kalau misalkan kondisi gedung itu benar-benar kering, ya tetap kita pakai mesin pengabut. Nah, cuman jarang sekali. Itu biasanya kalau itu kelembabannya itu berapa sih, Bang Gusti? Biasanya normalnya gitu. 80 sampai 85 atau 9 sampai 90. Gitu. Biasanya kan kadang ada yang pakai manual lah istilahnya, seperti itu. Pakai baskom. Iya, pakai baskom itu kelihatannya seperti apa ini suhu sekarang segini kan gitu ya. Kalau masih pakai baskom ini ya ada trik juga. Ada triknya juga ya gitu ya. Terutama penempatan posisi baskomnya. Kalaupun cuma diletakkan di tengah, saya rasa enggak terlalu ngefek lah untuk menaikkan kelembapan. Justru yang ada pipa ventilasi yang langsung mengarah ke baskom. Nah, ini bisa menaikkan kelembapan. Karena pengalaman saya itu satu baskom air ini itu paling 3 bulan kering sudah airnya. Itu kalau yang kita susun di tengah-tengah ruang inap itu mau 3 bulan 4 bulan pun airnya nggak terlalu berkurang. Enggak ya? Iya, artinya airnya nggak menguap. Iya. Biasanya itu dalam satu gedung itu biasanya pakainya berapa baskom itu? Tergantung kita perlu berapa. Biasanya gitu ya. Nah, cuman ini lagi kembalinya ke masalah teknik. Itu pengaturan jumlah ventilasi. Jumlah ventilasinya ya. Karena walet ini umumnya itu banyak juga kalau kita bahas masalah suhu. Ada yang membantah. Misalkan gedung saya suhunya sekian. Susah untuk berkembang. Ada lagi yang bilang itu gedung saya panas tapi perkembangannya bagus. Bagus ya? Iya. Ada juga seperti itu. Itu kata kuncinya stabil. Semakin stabil, semakin bagus. Betul. Oke. Untuk saat ini kan cuaca kan mungkin musim panas ya. Iya. Mungkin pakan juga kadang-kadang untuk RBW ini atau burung walet ini kan jauh nih. Ya, apakah kita perlu bikin makanan sendiri gitu untuk di dalam RBW itu? Kalau saya pribadi untuk selama ini, kalau untuk pakan-pakan itu saya rasa terlalu inilah. Sepertinya serangga-serangga yang dihasilkan juga entah itu dimakan walet atau saya belum mendapatkan referensi untuk itu. Tapi itu perlu nggak kira-kira kalau untuk bikin pakan sendiri gitu? Kalau saya pribadi sih tidak perlu. Oh, nggak perlu ya? Kurang perlu. Ya, walet ini lebih ke pakan alami. Pakan alami walet ini ya serangganya itu ada cangkang sedikit. Ada cangkang sedikit. Makanya di dalam gedung itu kalau kita jalan tanpa sendal, tanpa alas kaki, itu ada terasa tajam-tajam sedikit. Itu cangkang serangga yang dimakannya yang nggak diurai, nggak terurai. Iya. Kalau yang pakan walet yang kita bikin ini, pakannya lunak. Nah, serangga yang dihasilkan itu enggak ini. Kemudian serangganya juga pasti itu keluar. Pasti keluar. Pasti mencari cahaya, mengejar cahaya. Nah, cuman bagus juga diterapkan pakai pakan ini karena di sekitar LNB itu pasti serangga yang dihasilkan itu keluarnya dari LNB. Jadi di sekitar LNB itu ya ada serangga gitulah untuk memancing walet.
Tapi kalau saya pribadi sih hampir tidak pernah menggunakan pakan di gedung wallet. Tapi biasanya kalau untuk seriti nih ya, untuk seriti itu kira-kira bisa masuk ke dalam RBW atau di luarnya saja itu? Kalau di Biasanya. Kalimantan hampir nggak ada lah seriti. Hampir nggak ada. Nah cuman perbedaan hidup seriti dengan wallet ini memang ada perbedaan. Makanya daerah-daerah yang dominan seriti, yang ada seritinya, gedung wallet mereka ini rata-rata cahayanya gelap gulita. Ada cahaya sedikit saja masuk ke ruang inap. Iya. Itu seriti sudah masuk. Udah masuk dalam. Ya. Kalau wallet kan ininya agak remang sedikit lah di ruang inapnya itu. Nah itu perbedaan. Untuk saat ini kan banyak LMB yang pakai lampu ya. Kalau dulu kan nggak pernah pakai lampu. Itu untuk apa sih sebetulnya LMB? Kalau pakai lampu ini ya serangga. Fungsinya juga untuk pemancing serangga. Oh gitu. Karena begitu nyala. Ya ini ya banyak Ya, yang itu serangganya. ya. Iya, biasanya di lampu-lampu. Ya. Jadi banyak sekali biasanya itu yang mengundang lah bahasanya gitu ya. Nah, kita mempunyai ada salah satu produk yang buat di LMB nih, Bang Gusti. Nah, ini dia. Ini adalah Neodymium ya. Ini adalah Audax AX 6000 WX. Nih yang kita akan terbaru, kita akan launching ya. Bersama-sama, pokoknya ini dia ya. Dan ada yang juga warnanya bening nih ya. Ini salah satunya nih. Inovasi terbaru. Iya, inovasi yang terbaru nanti ya. Kita akan launching insya Allah di akhir bulan ini. Nanti kita akan dibagi-bagikan ya. Satu kontainer dah. Buat untuk konsultan-konsultan. Nah, ini menurut Bang Gusti nih ya. Iya. Twitter Audax tipe yang paling disukain, yang disering sama Bang Gusti itu pakai Twitter apa? Kalau saya pribadi tetap yang tipe Pijo lah. Piezo. Pijo, ya. Biasanya kalau di LMB juga pakai ini nggak Neo untuk saat ini ya? Karena kan mungkin Bang Gusti itu kan dulu nih, masa dulu ya. Istilahnya. Nah, untuk sekarang kan ada generasi yang terbaru gitu kan, udah memunculkan seperti kayak Neo, Magnet ya kan, seperti itu. Nah, apakah pernah mau pakai ini? Kira-kira? Tergantung lokasi. Gitu ya. Tingkat persaingan kita di lokasi itu menjadi bahan pertimbangan kita menggunakan produk yang mana. Artinya semakin banyak tipe ini memang sangat membantu konsultan lah untuk bekerja di lapangan. Artinya bisa menyesuaikan. Contohnya kalau daerah perkotaan ini ya kita tidak bisa juga menggunakan magnet yang suaranya sedikit agak keras. Pemukiman. Ya. Jadi takutnya kan tetangga-tetangga, waduh bisa ngoceh ya. Jadi kita lihat situasi kondisi. Lihat situasi di lapangan. Di lapangan. Oke, terima kasih ya Bang Gusti yang sudah hadir di PT kita di Audax Indonesia ya. Dan tidak terasa ini Pak Gusti sudah hampir 30 menit ya. Jika Pak Gusti ada waktu, jangan sungkan lah untuk mampir ke sini lagi ya Pak ya. Semoga Pak Gusti selalu diberi kesehatan dan dapat terus memajukan budidaya wallet bersama Audax. Ya. Rupanya siapa lagi nih ya bintang tamu yang akan datang lagi di Audax. Oke. Jangan lupa komen di bawah ini ya. Oke, sampai jumpa kembali. Salam sukses bersama Audax. Audax meledak.